Nestless YouTube channel. Oke, halo Axelista, selamat datang kembali di podcast kita ya. Ini sekarang konsepnya baru nih. Konsepnya online ya Pak ya? Ya. Nah hari ini nih, kan kemarin-kemarin kan podcastnya kan Bapak MKE yang jadi hostnya ya. Sekarang saya nih yang jadi hostnya. Bapak MKE yang jadi narasumbernya. Oke, seru nih. Yes. Untuk podcast hari ini, mungkin kita tidak perlu ice breaking yang terlalu lama ya. Oke, kita langsung kita mau singgung tentang topik ini sih Pak. Tentang topik yang lagi viral nih, yang dimana-mana orang lagi, wah ini tahun depan nih bakal terjadi, wah apa ini? Itu resesi. Oke. Jadi sebelumnya nih mungkin kami orang-orang awam ya Pak ya, yang bukan di dunia bisnis sama keuangan itu agak bingung. Sebenarnya resesi itu apa ya Pak? Ya pasti dari sisi ekonomi yang benar ya, yang makroekonomi gitu ya, pasti resesi itu ada definisi tersendiri. Tapi kita nggak usah mikirin itulah gitu ya. Kita pakai istilah umum aja. Resesi itu kan dianggap ada problem krisis ekonomi gitu, yang mengakibatkan kehidupan kita dari faktor ekonomi jadi lebih sulit. Itu disebut resesi ya. Jadi misalnya harga barang misalnya menjadi tinggi misalnya, ya. Jadi macam-macam ya. Atau misalnya terjadi kelangkaan atas barang-barang tertentu misalnya. Gitu. Atau bisa juga cari pekerjaan jadi lebih sulit, bisa juga. Gitu. Ya, jadi intinya resesi itu ya membuat kondisi kita dalam hidup tuh jadi lebih tidak enak gitu pasti. Gitu. Indonesia itu kan pernah mengalami resesi ya, sebagai contoh pada saat terjadi kerusuhan 1998 gitu. Itu kan juga terjadi resesi juga gitu ya. Jadi sulit lah segala macam gitu. Nah, dikhawatirkan tahun 2023 memang ada desas-desus terjadi resesi, dan bahkan kita nggak bicara Indonesia, kita bicara soal dunia, global resesi. Itu yang dikhawatirkan. Oke. Untuk latar belakangnya nih Pak, kenapa ini bisa muncul sih resesi ini? Kenapa barang-barang bisa menjadi mahal, menjadi langka, pekerjaan menjadi sulit? Apa sih yang menimbulkan resesi ini? Oke, yang paling mendasar adalah kalau kita bicara soal kesulitan ekonomi ya, krisis ekonomi dari suatu negara, itu kita bicara soal pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan gitu. Orang itu kan selalu pengen bertumbuh ya. Misalnya gaji dia yang hari ini 4 juta, besok pengen naik jadi 4.400.000 misalnya gitu. Jadi 4.500.000 gitu. Orang selalu pengen naik gitu. Nah, karena pengen gajinya naik, dia kan misalnya bekerja pada suatu perusahaan. Ya, misalnya dia bergaji 4 juta, dia adalah seorang pegawai di minimarket gitu. Ya, harganya gaji dia 4 juta, tapi dia pengen naik jadi 4.500.000 misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya perusahaan bisa menaikkan gaji dia? Kan perusahaannya juga harus bisa mendapatkan pemasukan lebih kan? Kan nggak mungkin dong perusahaannya pemasukannya sama lalu gaji karyawannya naik, kan nggak mungkin. Gitu. Nah, jadi perusahaannya ingin pemasukannya naik. Nah, pemasukan naik ada 2 cara. Dagangannya makin laku. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dagangannya segitu-gitu aja, tapi harganya dinaikkan. Kan cuma 2 pilihan itu. Betul ya? Karena dengan cara, misalnya gini, saya jual barang ada 1.000 piece, ya, atau 1.000 porsi. Misalnya saya petugas, saya karyawan di restoran lah misalnya. Saya jual 1.000 piece, 1.000 porsi. Satu porsinya harga 10.000. Kan supaya perusahaan naik, kan 10.000 dikali 1.000 kan jadi 10 juta tuh ya, misalnya ya. Kalau seandainya perusahaan pengen naik jadi 2.000 porsi, dengan 10.000 dikali 2.000 porsi kan jadi 20 juta. Berarti kan pemasukan perusahaan naik. Atau harga porsinya dinaikkan
Jangan 10.000 jadi 20.000, walaupun dia tetap menjual 1.000 porsi, berarti kan dia jadi 20 juta. Gitu. Nah, manapun itu juga membuat perusahaan itu mendapatkan kenaikan, ya, sehingga bisa menggaji karyawan naik lagi. Gitu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa naik? Gitu ya, bisa naik porsinya nih, atau bisa naik harganya. Naik harganya kalau nggak ada yang mau beli, ya pasti malah turun dong. Gitu kan, artinya pasarnya juga harus berkembang dong. Ya, pasarnya walaupun naik tetap mau beli, ataupun kalau dia tidak naik pasarnya tambah banyak yang mau beli porsi di restoran tersebut. Nah, kenapa yang di sana bisa naik banyak? Ya itu namanya pertumbuhan ekonomi. Karena negaranya sedang bisa menghasilkan banyak, ya misalnya kayak Indonesia nih, ya tadinya jual nikel, bahan mentah, kemudian sama pemerintah kan ditahan, ya jangan jual bahan mentah dong, ya nikelnya diolah dulu, udah jadi, ya dalam bentuk baterai misalnya, baru dijual. Nah, karena mengolah dari nikel menjadi baterai misalnya, kan artinya menyediakan tenaga kerja, menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau ada orang yang punya lapangan pekerjaan lalu dia dapat pemasukan, berarti dia punya daya beli, betul nggak? Benar. Nah, ada restoran di sekitar situ yang tadinya cuma bisa jual 1.000 porsi. Gara-gara ada pabrik pengolahan nikel ini, nah, lalu muncul karyawan-karyawan baru. Akhirnya kan jadi makin banyak yang bisa beli porsi dia, betul nggak? Benar. Situlah ketika negara berkembang, bisa membuka lapangan pekerjaan banyak segala macam, itu terjadi pertumbuhan ekonomi. Ya, dan itu akan membuat negaranya makmur. Tapi kalau sebaliknya, tidak bertumbuh ekonominya, justru malah minus. Orang kehilangan lapangan pekerjaan, gitu ya, gaji dipotong misalnya, karena kehidupannya tambah sulit, harga barang semua naik sehingga orang nggak punya kemampuan beli misalnya. Gitu. Nah itu kan terjadi perlambatan ekonomi. Gitu. Nah kalau terjadi lambat dan itu tidak bisa ditangani, ya lama-lama jadi krisis, resesi. Gitu. Itu sebab yang disebut nama resesi itu begitu. Berarti itu the whole process of resesi ya begitu ya? Iya, awalnya. Kalau kita lihat kacamata cuman satu perusahaan, ya kita belum bisa sebut itu krisis atau resesi, itu memang terjadi. Tapi waktu kita sebut krisis atau resesi, secara mayoritas, secara umum perasaannya terjadi seperti itu di mana-mana. Gitu loh. Ya, yang berhasil yang berhasil jualan tambah banyak bukan cuma satu restoran, banyak restoran. Artinya itu pertumbuhan ekonomi yang beneran naik. Gitu, karena masyarakatnya secara umum punya daya beli gitu yang meningkat gitu. Ya, tapi kalau misalnya cuma satu perusahaan doang nih yang naik, ya bukan, dia itu belum bisa disebut dia berhasil atau misalnya perusahaan itu gagal ya, belum bisa disebut resesi karena baru satu perusahaan. Kita mesti lihat secara mayoritas yang ada di dalam sebuah negara. Terus katanya yang aku dengar sih ya, banyak yang bilang nih kalau misalnya akhirnya kan prosesnya kan resesi nih Pak. Awalnya tuh katanya tuh ada suku bunga yang naik, itu apa kira-kira? Nah gini, suku bunga naik itu kan sebuah tindakan yang dilakukan oleh bank ya. Nah bank itu sendiri dalam menaikkan suku bunga itu juga biasanya nggak sembarangan. Ya mereka biasanya ada koordinasi dengan bank sentral. Gitu. Jadi biasanya suku bunga itu ya memang pasti ada perbedaan antara satu bank dengan bank yang lain, tetapi rentangnya itu nggak jauh-jauh lah gitu dari yang diatur sama bank sentral. Gitu ya. Perbedaan yang beda-beda dikit-dikit itu ya itu tergantung dari strategi bank tersebut. Tapi kalau kita bicara secara rata-rata suku bunga naik, berarti kan hampir semua bank sama-sama suku bunganya naik kan begitu kan? Ya. Yeah. Nah pertanyaannya, kenapa sebuah suku bunga itu naik? Ya, suku bunga itu naik itu kan bicara kayak misalnya gini deh ya. Kalau suku bunganya naik, kamu jadi pengen nabung apa kamu pengen minjam? Pengen nabung. Pengen nabung. Yeah. Ya, justru karena kenapa sebuah suku bunga dinaikkan? Karena bank itu lagi butuh orang-orang untuk mau naruh duitnya di bank tersebut.
ya, supaya dia nyimpen nih, ya, bank itu punya simpanan seperti itu, ya. Nah, tapi kalau orang banyak nyimpen, berarti orang nggak belanja, betul nggak? Iya. Betul dong, kan orang kan banyak, gue nabung aja deh, gue nggak mau belanjain, kan begitu. Ya. Nah, kalau orang nggak dibelanjain, yang terjadi apa? Orang nggak belanjain. Nggak ada perkembangan, nggak ada pemutaran ini. Terjadi perlambatan ekonomi kalau semua orang nyimpen. Nah, itu kan yang terjadi. Ya, misalnya contoh di Jepang gitu ya. Jepang itu kebanyakan, itu zaman dulu ya, saya nggak tahu sekarang ya. Kalau zaman dulu, orang di Jepang itu karena senangnya nyimpen, senangnya simpen duit, ya ekonomi bisa jadi melambat. Begitu. Tapi sebaliknya di Amerika dulu ya, orang itu dibikin budayanya pengen beli-beli terus tuh. Yeah. Ya, dibikin belanja, ada Black Friday lah, ada apalah, diskon lah, apa segala macam. Nah, supaya orang kalau belanja itu terjadi perputaran roda ekonominya makin besar gitu loh. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu adalah sebuah strategi untuk menjaga gitu. Ya, kita ini lagi pengen orang nabung atau lagi pengen orang suka spending gitu. Ya. Gitu. Nah, jangan lupa juga kalau suku bunga naik ya, yang mau nyimpen kan bukan cuma orang Indonesia nih, tapi orang luar negeri juga mungkin tertarik pengen nyimpennya di Indonesia itu. Iya, betul. Ya, ada faktor seperti itu juga kan, gitu loh. Artinya mungkin juga lagi pengen narik supaya orang mau taruh duitnya di Indonesia, bisa juga dengan cara seperti itu. Gitu. Nah, tinggal nanti dibandingin nih, orang luar negeri seberapa tertarik masuk ke Indonesia uangnya dibandingin sama orang Indonesia akhirnya beneran nyimpen dan membuat dia tidak jadi spending. Kan itu kan jadi ada di satu sisi kita pengen orang luar masukin duitnya ke Indonesia, tapi di sisi yang lain, loh kalau orang Indonesia juga nggak spending kan ekonomi jadi melambat juga. Gitu. Yeah. Nah, kan jadi agak si malakama. Nah, itu tergantung nanti ada hitung-hitungannya yang tidak sederhana rumusnya. Gitu. Yang di bank sentral lah yang jago untuk bisa ngatur-ngatur kayak begitu. Jadi kenaikan suku bunga itu belum tentu dikaitkan dengan faktor resesi ya. Jadi nggak serta merta nggak begitu. Oh, sama ini kan tadi yang Pak MKY bilang kan ini ya, kalau tidak ada pemutaran ekonominya, itu kan nggak ada perkembangan gitu. Nah itu bisa mengakibatkan resesi. Ya. Berarti pas COVID 2019 kemarin, apakah bisa disamakan dengan resesi? Ya itu termasuk salah satu yang bisa men-trigger. Ya tapi sekali lagi ya, tidak langsung ya. Kita nggak bisa bilang bahwa gara-gara ini langsung resesi, enggak. Karena untuk membuat jadi suatu negara itu jadi resesi itu banyak implikasi yang harus terjadi. Ya. Nggak bisa cuma dari satu faktor doang. Gitu. Ya, kayak misalnya COVID itu membuat orang jadi di rumah. Gitu kan? Orang jadi yang tadinya biasa nongkrong jadi nggak nongkrong. Berarti kan terjadi perlambatan belanja, betul nggak? Betul. Tapi apakah serta-merta itu? Belum tentu juga. Jangan lupa yang belanja online juga makin gila loh. Iya. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat cuma dari satu faktor. Oh kayaknya gara-gara COVID orang pada di rumah semua nggak belanja di mall. Iya, belanja di mallnya enggak. Belanja di online-nya makin gila. Nah, kalau negara itu kan ngelihat secara keseluruhan. Jadi secara total spending-nya tetap berapa gitu loh. Yang satu melemah, yang lainnya menguat, ya dilihat totalnya. Jadi belum bisa juga dibilang begitu COVID langsung membuat resesi juga, enggak juga. Gitu loh. Buktinya Indonesia adalah salah satu negara ya walaupun terjadi COVID tapi kita tidak mengalami resesi, bahkan pertumbuhan ekonomi kita naik. Iya. Nah, itu kenapa ya? Karena pemerintah memainkan instrumen keuangannya dengan baik, terus kemudian supporting sistem kita ya. Ya kita dibandingin negara-negara lain ya, kayak misalnya keberadaan Tokopedia, Gojek, ya itu sangat cepat dibanding negara lain. Coba kita ke luar negeri, ya mau mesen obat lewat Halodoc, kita punya. Even di Amerika, saya punya saudara di Amerika, mau pesan obat mana ada Halodoc. Nah, tapi masih jalan keluar. Apa semudah itu mau pesan di Tokopedia atau GrabFood gitu? Enggak, susah juga. Gitu. Jadi nggak semua negara, bahkan yang sekelas Amerika aja
belum sampai segitu infrastruktur e-commerce-nya ya dibandingin sama kita gitu. Ya, jadi itu sebabnya Indonesia ini termasuk yang paling, bahkan IMF ya. IMF itu sudah mengatakan kepada Pak Jokowi gitu waktu kemarin belum lama ini ketemu ya. Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap titik terang di dalam global resesi ini. Ya, semua negara kebanyakan punya masalah ya karena mereka mengalami perlambatan dan segala macam gitu ya. Tetapi Indonesia yang paling tahan dibandingin yang lain gitu. Nah, selain COVID, memang faktor yang bahkan yang sangat men-trigger keras itu adalah perang yang terjadi di Rusia sama Ukraina. Nah, perang itulah yang benar-benar membuat problem yang ada dari COVID kan nggak semua negara bisa menangani ya. Indonesia ada satu yang bisa menangani, tapi ada negara banyak sekarang negara sulit untuk menangani itu. Ya, ditambah perang Rusia Ukraina membuat akhirnya kenapa dunia disuspek 2023 itu akan terjadi resesi global gitu. Walaupun Indonesia yang diprediksikan akan luput dari resesi global itu. Berarti mungkin Indonesia nggak gimana terkena ya dampaknya untuk resesi global ini. Diduga demikian. Ya kita doakan bersama ya gitu karena pemerintah kita sudah terbukti berhasil ya dalam melewati pandemi ya selama 3 tahun dan dianggap salah satu negara yang terdepan ya, dianggap sukses melewati masa pandemi ini ya dan memiliki fundamental ekonomi yang kuat gitu. Nah, diharapkan 2023 juga bisa melewati global resesi itu. Ya. Oke. Kalau gitu kita mau ini nih membahas lebih ke mendetil ya. Misalnya nih ada sebuah perusahaan, dia marketnya tuh secara internasional ya. Berarti dia ngebuat sebuah produk atau jasa lalu dia ngejualnya ke luar. Nah, tapi dia base-nya bisa dibilang di Indonesia. Ya. Oke. Nah, saat terjadi resesi global, apakah dia sebagai perusahaan akan terdampak juga? Umumnya akan terdampak. Ya, sekali lagi, walaupun bisa saja ya untuk sektor-sektor tertentu tetap tidak terdampak karena kan tetap aja ada kebutuhan-kebutuhan utama. Ya, kebutuhan-kebutuhan pokok itu kan mau resesi kayak mau enggak kayak misalnya orang tetap butuh minyak goreng misalnya. Ya, seperti itu. Ya, artinya seandainya dia walaupun terjadi resesi pun karena orang tetap makan minyak goreng, ya dia bisa jualan misalnya begitu. Ya, nah balik lagi tergantung apa yang dijual. Tapi bisa juga, orang memang makan minyak goreng, tapi makan minyak gorengnya jadi dibatasi, berkurang, artinya kan kena dampak, gitu. Nah, jadi kalau secara umum pasti berdampak buat perusahaan yang memang pasarnya di global ya. Ya logikanya globalnya resesi, dia jualannya ke global. Secara umum akan banyak yang kena, gitu. Tapi apakah semua perusahaan seperti itu? Ya tidak. Sama lah kayak kemarin kita lagi COVID. Ya, kalau waktu dibilang COVID, secara umum restoran kena, mall kena, itu kan secara umum. Tapi apakah semua bisnis bermasalah? Enggak juga. Yang jualan masker malah naik. Ya, di bidang kesehatan malah naik, gitu loh. Jadi tergantung juga apa yang dijual juga. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak MKI kan ini ya, salah satu founder ya yang sudah membangun Axelis selama 10 tahun nih Pak. Ya. Untuk kedepannya apakah ini mengkhawatirkan Axelis atau gimana Pak? Ya pertama kita bersyukur ya waktu pandemi kemarin walaupun kita terkena dampak tapi dampaknya nggak besar gitu ya. Gitu. Dan itu kan bisa terlihat dari jumlah karyawan misalnya. Ya, waktu kemarin pertama kali terkena dampak ekonomi di tahun pertama ya memang kita merumahkan berapa belas orang secara sementara, tapi beberapa belas orang itu akhirnya setelah berapa bulan ada yang sudah bisa kita pekerjakan kembali, ada yang bahkan sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain, sehingga semuanya itu saya kan minta HRD untuk memonitor ya setiap orang itu nasibnya bagaimana gitu loh yang dirumahkan sementara itu. Dan cuma dalam waktu hitungan bulan ya udah beres semua
baik yang sudah bekerja kembali di Express ataupun sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Gitu. Tapi begitu masuk tahun kedua, kita sudah menyamai kondisi sebelumnya. Ya, jadi secara ekonomi karena nature bisnis kita adalah IT ya, teknologi, gitu ya, kita tidak terlalu berdampak terhadap keberadaan COVID kemarin. Gitu, ya. Nah, kenapa? Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu memang tidak bisa tidak ya tergantung pada IT. Iya benar. Perusahaan untuk bisa menjalankan roda perusahaannya, IT itu menjadi kebutuhan utama. Gitu. Tanpa IT mereka tidak bisa menjalankan perusahaan. Ya, sehingga ya kita bersyukur itu bisa dilewatkan. Nah, bagaimana ke depannya 2023? Ya kita juga punya harapan yang sama ya, tapi sekali lagi siapa yang tahu masa depan? Ya kita nggak ada yang tahu masa depan gitu ya. Tapi ya balik lagi, kita ini kan mempercayai ya bahwa Tuhan itu turut serta aktif ya dalam memperhatikan anak-anaknya gitu ya, seperti itu. Nah, berdasarkan kepercayaan itulah kita juga meyakini apapun yang terjadi kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Gitu. Ya, anak-anak kita meyakini dalam pemeliharaan Tuhan, apapun hasilnya, misalnya bertambah besar ataupun berkurang, ya atau ada kemungkinan terburuk, ya kita nggak usah terlalu khawatir. Sebagai manusia kita ada kekhawatiran. Ya, sebagai manusia kita ada kekhawatiran, tapi justru disitulah kita ada fungsi kenapa kita mesti percaya sama Tuhan yang Maha Esa, ya, gitu. Karena sebagai manusia kita punya keterbatasan, tapi Tuhan yang Maha Esa itu punya kekuasaan yang tak terbatas, gitu. Ya, dan pasti ya dalam rancangan Dia adalah yang terbaik dibandingin sama apa yang pernah kita pikirkan. Walaupun mungkin misalnya yang kelihatan tidak baik, misalnya, gitu. Ya, tapi kan kita nggak tahu ujungnya seperti apa, gitu. Ya, jadi kalau kita sekarang yang penting kita berkarya terus yang terbaik saja, ya melakukan yang terbaik gitu ya, terus berkarya dan ini kan terlihat ya saat ini akhir-akhir ini justru startup yang kelihatannya dulu keren gitu ya, startup heboh dapat pendanaan segala macam ya kan, malah sekarang rame-rame pada nge-layoffin karyawan, sedangkan Exodus ya mendapatkan berkat dari Tuhan terus ngerekrut karyawan. ya kalau bilang seperti itu hebatnya siapa? Apakah hebatnya kita? Enggak. Itu kan karena pemeliharaan Tuhan ada. Ya, karena kok di kita malah lagi sangat membutuhkan. Oke. Berarti bisa dibilang inilah ya. Yang penting do our best lah ya di zaman-zaman seperti ini dan tetap put our faith lah ya. Ya, dan kemudian percaya, punya iman ya, biarkan saja Tuhan mau mengarahkan kita kemana gitu. Oke. Untuk ini nih, misalnya ada kasus lagi nih Pak. Dan misalnya tiba-tiba nih di tahun 2023 ternyata Indonesia juga terkena dampaknya. Mungkin dari Bapak MKS sendiri ada ini nggak ya? Ada saran atau tips untuk gimana cara kita tuh meminimalisir inilah dampaknya secara inilah personally, secara individu. Secara personal ya, kalau seandainya terjadi resesi kan berarti kan harga barang misalnya menjadi mahal, terus kemudian mungkin dari sisi pemasukan menjadi bermasalah gitu loh. Artinya gaya hidup kita yang pertama yang harus diperbaiki. Ya, yang tadinya jor-joran, senang-senang gitu ya. Nah, artinya kita harus fokus kepada kebutuhan-kebutuhan utama. Gitu. Ya, itu langkah paling pertama darurat yang harus segera dilakukan. Ya, kemudian kita harus bisa mengevaluasi ulang hal-hal yang pengeluaran kita. Gitu. Semua kalau dilihat seolah-olah penting loh, tapi belum tentu yang kita pikir penting itu benar-benar penting. Ya, misalnya contoh ya, uang sekolah anak penting nggak? Penting pasti. Ya, masa uang sekolah anak kemudian dikorbankan? Nggak mungkin. Ya kan? Kalau bisa ngasih anak pendidikan yang terbaik nggak? Iya. Iya, maunya begitu kan? Ya kan?
Tetapi jangan lupa pendidikan terbaik itu range-nya sangat luas ya. Ada yang ya bisa contoh lah, anak saya yang akan masuk ke sekolah SD ya, dari TK masuk ke SD. Ada yang uang sekolahnya 3 juta per bulan. Ada yang uang sekolahnya 5 juta per bulan. Ya kan? Ada juga uang sekolahnya yang 1 juta per bulan. Yang 500.000 juga ada, yang gratis pun juga ada. Kalau mau ditanya mau berikan yang terbaik, mau sebatas mana kita mau ngasih uang sekolah anak yang terbaik? Yang 5 juta, yang 10 juta, 100 juta per bulan. Susah kalau mau ngomongin terbaik kan? Iya. Gitu loh. Nah artinya kan kitanya juga harus menakar. Berapa budget yang harus kita berikan? Ya, walaupun misalnya seandainya kita mampu. Ya, saya kebetulan kan saat ini anak saya di salah satu sekolah yang baik ya di Gading Serpong ini, gitu ya. Ya sebenarnya harapannya SD pengen lanjut, gitu loh. Ya udah dilanjutin aja, gitu. Toh sekolahnya bagus. Tetapi waktu saya komparasi dengan sekolah lain yang juga saya tahu bagus juga, memang tidak sebagus sekolah anak saya yang sekarang. Tapi sekolah ini bukan jelek, bagus juga, gitu loh. Karena saya tahu keponakan saya pun sekolah di situ, gitu. Ya, jadi, tapi kalau dibilang sebagus yang sekarang anak saya sekolah nggak, memang enggak, gitu. Ya, yang anak saya sekolahnya memang yang sekarang ini lebih bagus daripada yang keponakan saya. Tapi keponakan saya bukan di sekolah yang jelek, sekolah yang bagus juga. Tapi uang sekolahnya sepertiganya. Sekarang keputusannya saya mau tetap di sekolah yang sekarang apa saya pindahkan. Dan saya pindahkan. Karena saya tahu itu juga bukan sekolah yang buruk, sekolah yang bagus juga. Iya. Perlu kita harus spending sama itu. Nah kalau ditanya, penting nggak? Ya penting. Mau sekolah penting. Tapi apa iya sampai harus bayar 3 kali lipat? Enggak harus juga. Ada sekolah yang harganya lebih murah sepertiga. Nah maksud saya gitu. Pemikiran seperti itu yang perlu kita evaluasi dengan bijak. Berarti kita harus ini ya, mereview ulang mungkin budgeting sama alokasi uang kita ya. Iya, itu yang paling pertama ya. Yang kedua ya terus berinovasi. Ya ketika kita misalnya udah tahu ya ketika dalam kondisi yang sekarang mentok misalnya, jangan berdiam diri kan. Coba pikirin jalan lain. Kayak Excelis kan ada salah satu bisnis kita aviation ya. Gitu. Dan kita tahu itu pandemi aviation itu dampaknya paling besar itu. Ya, siapa orang yang travel gitu. Sekarang aja udah mulai terlihat ya. Tapi dulu waktu pandemi shutdown sama negara nggak boleh lintas negara, selesai. Iya. Nah sekarang pertanyaannya bisnis kita di aviation udah kayak begitu bagaimana? Ya kita harus berinovasi. Akhirnya sambil menunggu aviation yang akan normal lagi, kemudian kita masuk ke lini bisnis baru. Kita masuk ke food manufacturing, gitu ya. Kita masuk lagi ke food manufacturing yang sekarang udah berjalan 2 tahun ya, karena memang dari sejak pandemi kan kita lakukan riset dan segala macam ya. Sekarang kita udah punya satu bisnis baru lagi ya, gara-gara kita berinovasi ketika kemarin ada permasalahan yang di bisnis aviation gitu. Dan bahkan saat ini kita udah lagi akan menaikkan kapasitas produksi kita karena kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan customer berkurang ya. Jadi kebutuhan customer jauh lebih besar daripada kapasitas produksi kita saat ini. Jadi saat ini kita sedang mencari tempat ya untuk kemudian kita invest, kemudian kita bangun pabrik di sana dan kemudian menaikkan kapasitas produksi. Dan ini kan sebuah bidang yang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita kalau seandainya tidak terjadi pandemi. Industrinya beda banget deh, dari penerbangan ke F&B. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi secara ininya, food and manufacture, food itu kan bahan baku utama. Iya. Nah itu juga salah satu bisnis yang kita nilai kenapa kita mau masuk, karena kita juga lihat ini bisnis. Gitu. Itu contoh ya. Berarti konklusinya ya dari podcast ini adalah kita sebagai orang Indonesia mungkin nggak harus gimana panik ya dengar media dari luar yang bilang resesi global. Kita tetap do our best lah di masa-masa sekarang ya.
Pak ya, setiap ada masalah, di situ selalu ada opportunity. Iya. Ya, itu selalu nempel, itu bagaikan dua sisi mata uang. Gitu. Di satu sisi masalah, satu sisi, ya misalnya kayak contoh ya, begitu terjadi pandemi, ya banyak bisnis-bisnis tutup, tapi orang yang jeli, misalnya, bakal ada kebutuhan masker, langsung mereka jualan masker, mereka malah mendulang keuntungan gitu, karena mereka jeli melihat opportunity. Ya. Juga setiap ada permasalahan pasti ada opportunity yang menempel. Pasti ada solusinya lah yang untuk jalur keluarnya. Pasti ada opportunity lain gitu kan. Oleh karena itu ketika kita lagi ada resesi, jangan berada pada posisi yang menyerah, pasrah, ya udah gimana aja, jangan begitu. Tapi terus ngelihat ada opportunity yang bisa kita lakukan. Ya, ada inovasi yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa selamat ya, dan bahkan mendapatkan keuntungan dari situasi yang ada. Sampai sini aja sih topik untuk resesi kita kali ini ya. Ya. Sangat bagus ya insight-nya Pak Matius. Ya. Pak MKE nih, co-founder Axelis ya. Ya. Oke. Kita akhiri saja sesi podcast kita hari ini ya Pak ya. Ya. Oke. Untuk para Axelista, thank you sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Dan kalau mau juga share video ini untuk ke yang lainnya. Siapa tahu kalian mau membagi perspektif kami terhadap resesi ya. Iya. Oke. Sampai berjumpa di podcast kali. Thank you Axelista. Thank you Pak MKE. Ya, sama-sama.